Salam untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita dari Gereja Metodis PKN Sukadono hadir di tengah-tengah keluarga pada saat ini. Kami berharap kehadiran ibadah kita di tengah-tengah keluarga tidak mengurangi iman percaya kita. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dan seksama. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita sejenak bersaat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Roh Kudus untuk selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian Gereja Metodis nomor 9 ayat 1 dan 2. Mari kita sejenak mengikuti responsorian yang sudah ditetapkan oleh Almanak Gereja Metodis, diambil dari Mazmur pasal 33 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Kita nanti silih berganti, kami akan memulainya di ayat yang terakhir, ayat 12. Kita nanti sama-sama membacakannya. Mari kita memperhatikan dan memulainya. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Sama-sama di ayat 12. Berbahagialah bangsa yang dielahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan mulia bagi Bapa.
kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengikuti mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang mendirikan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian Metodis nomor 92. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Sebagai pengantar renungan di ibadah kita hari ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai epistel yang diambil dari Roma pasal 4. Roma pasal 4 dimulai dari ayat 13 sampai 25. Kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman-Nya. Abraham dibenarkan karena iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, maka Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang melakukan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengarahkan perhatian kita sejenak untuk wadah jemaat yang ada di tengah-tengah gereja kita untuk 1 minggu yang sudah kita jalani. Warga jemaat di tengah-tengah gereja kita pada kebaktian kita hari ini. Yang pertama, kebaktian GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono yang akan kita lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2020 masih tetap beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Panduan ibadah minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Rida Purba. Yang kedua, ibadah anak-anak sekolah minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Rida Purba. Yang ketiga, persembahan perpuluhan. Yang keempat, persembahan kebaktian yang kita lakukan di rumah. Nomor 5, persembahan kebaktian juga yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Nomor 6, persembahan yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Boleh kita baca pada buletin kita masing-masing besaran persembahan yang sudah diserahkan oleh jemaat kepada gereja. Demikian juga nomor 7. Nomor 8, dimohon kepada majelis dan pelayan GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono agar terus aktif sebagai pejuang pelayan jemaat walau situasi negara kita dilanda wabah corona. Karena salah satu isi GMI adalah pekabaran firman Allah harus dikobarkan pelayan-pelayan gereja. Himbauan ini harap dapat dilaksanakan majelis dan pelayan gereja kita. Santapan iman yang diambil dari Almanak Gereja Metodis tahun 2020 yang akan kita lakukan mulai besok Senin 22 Juni 2020 sampai hari Minggu 28 Juni 2020 baik pagi maupun malam boleh kita lihat di buletin kita masing-masing dan kita lakukan dalam 1 minggu perjalanan kehidupan kita ke depan. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan buletin ini, mohon disampaikan kepada Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono untuk diperbaiki. Majelis Pos Pelayanan Betania Sukadono menyampaikan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Untuk selanjutnya, mari kita mengikuti doa syafaat yang dibawakan oleh Guru Injil F. Purba STH. Bapak dan Ibu, mari kita satukan hati kita bersekutu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami begitu luar biasa, sampai pada hari ini kami boleh melalui menjalani hari-hari kami, itu semua adalah karena berkat anugerah daripada Tuhan. Maka kehidupan kami selanjutnya juga kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kami ketika kami
kami hendak mengawali seluruh rangkaian aktivitas dan pekerjaan kami. Kami percaya ya Tuhan yang berkasihan, Engkau akan terus bersama-sama dengan kami dan akan mendahului seluruh pekerjaan kami. Dan kami percaya ketika Tuhan yang bersama-sama dengan kami, maka segala sesuatunya itu pasti akan berhasil dan membuahkan buah yang baik. Tuhan, dalam setiap kesulitan yang boleh kami hadapi dalam kehidupan kami pun, kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini, supaya sampai pada akhirnya nanti kami boleh keluar menjadi pemenang, dan orang lain dapat melihat kami anak-anak Tuhan yang terus berjuang, dan kami menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berserah kepadamu dalam wabah yang masih terus kami hadapi. Kami terus bermohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan turut campur dalam situasi yang boleh kami hadapi pada saat ini. Kiranya penyebaran boleh segera berakhir, supaya kami boleh kembali kepada kehidupan kami seperti sedia kala, menjalankan aktivitas dan pekerjaan kami seperti sedia kala. Kuatkan dan teguhkanlah kami dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi pada saat ini. Kuatkanlah juga seluruh tim medis yang pada saat ini berjuang untuk memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau senantiasa berkati kesehatan mereka. Berikan mereka hikmat bijaksana daripadamu, supaya dengan pertolongan daripadamu lah mereka boleh menjadi saluran berkat, dan orang-orang yang mengalami sakit penyakit pada saat ini boleh memperoleh kesembuhan. Tuhan, pada saat ini juga akibat dari wabah yang boleh terjadi di belahan dunia, bahkan di negara kami, perekonomian yang semakin merosot. Namun kami berserah kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga boleh memperlengkapi para pemimpin-pemimpin kami, supaya dapat mengambil kebijakan yang baik, kebijakan yang tepat untuk kehidupan kami bersama-sama. Tuhan yang berkasihan, kami berserah kepadamu, biarlah pemerintahan kami senantiasa Tuhan berkati, hikmat bijaksana daripadamu lah yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan, pada saat ini juga untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang berjibaku untuk senantiasa melayani jemaat Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini. Namun kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memagari mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kiranya tangan kasih Tuhan juga yang senantiasa memeliharakan seluruh jemaat Tuhan. Kalaupun ibadah kami masih harus terus dilakukan secara virtual, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan seluruhnya kami, dan Tuhan akan memberkati kami. Biarlah hati kami senantiasa benar-benar kami berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Demikian juga ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman-Mu yang juga nantinya akan kami dengarkan, biarlah firman-Mu menjadi penolong, penguat bagi kami, untuk kami lebih mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, pada saat ini juga kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Untuk jemaat Tuhan yang masih setia memberikan persembahan perpuluhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah dalam kesetiaan mereka Tuhan juga tambahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Berkatilah kehidupan keluarga, berkatilah usaha dan pekerjaan, berkati juga kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan yang berkasihan, kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Biarlah Tuhan yang melayakkan dan meluruskan kami dari segala pelanggaran kami. Biarlah kehidupan kami, anak cucu kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang berkasihan, dalam nama putra Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak memberikan hati dan pikiran kita untuk pengumpulan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kami mau kita disapa terlebih dahulu oleh firman Tuhan yang kami ambil
dari Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6, demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita lakukan pengumpulan persembahan. Mari kita menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan ini melalui nyanyian pujian kita yang sudah ada tertulis di playlist kita masing-masing. Untuk menyambut firman Tuhan di ibadah kita hari ini, mari kita sambut melalui nyanyian pujian kita dari buku nyanyian Metodis nomor 111. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Biarlah kami Tuhan perlengkapi dan Tuhan bekali secara khusus melalui firman-Mu pada saat ini dalam mengikut Engkau. Berkatilah kami seluruhnya ya Bapa yang berkasihan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang terkasih, Bapak Ibu boleh diberkati oleh Tuhan dalam satu minggu ini. Hari ini kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil daripada Kejadian pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dari kitab Perjanjian Lama yaitu Kejadian pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Baik Bapak dan Ibu, jika sudah mendapatkannya, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepada
bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di sini mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini taat hingga akhir. Taat hingga akhir. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini ketika bercerita tentang ketaatan gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Karena ketaatan itu tidak hanya ketaatan yang dilakukan sesaat, tetapi ketaatan itu harus dilakukan sampai pada akhir, sampai pada finish. Jadi Bapak dan Ibu, ketika dalam sebuah pekerjaan kita juga dibutuhkan ketaatan. Dalam seluruh aspek di tengah-tengah kehidupan kita ini dibutuhkan ketaatan. Maka ketika kita bekerja, misalnya di perusahaan, maka kita harus taat on time, nyampe di kantor itu tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu. Tapi ketika kita tidak taat, maka mungkin saja esok atau lusa atau minggu depan, bulan depan kita akan dipecat oleh yang punya perusahaan. Jadi hari ini kita juga belajar Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan itu harus dilakukan terus-menerus sampai pada akhirnya. Jadi hari ini kita juga belajar bagaimana ketaatan kita dalam mengikuti Tuhan. Bahkan dalam gereja juga dibutuhkan sebuah ketaatan. Ketaatan untuk beribadah, ketaatan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, ketaatan dalam membayar kebutuhan dan lain sebagainya. Banyak ketaatan-ketaatan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari seorang Abram yang begitu luar biasa, yang mendapatkan sebuah panggilan dari Tuhan. Pada saat itu Abram datang kepada Tuhan lalu menyampaikan bahwa ia harus pergi dari kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya, dan pergi ke tempat yang Tuhan tentukan baginya. Bapak dan Ibu, kalau kita disuruh pergi untuk mendapatkan satu tempat yang memang sudah jelas, di situ ada rumahnya, ada fasilitasnya, lalu kemudian masa depan kita jelas di situ, mungkin kita dengan gamblang dapat katakan, ya aku mau pergi. Tetapi ketika pemanggilan yang dilakukan Tuhan kepada Abram adalah suatu hal yang sulit Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi hari ini kita bisa melihat dengan iman justru Abram menyatakan, ya aku akan pergi. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Abram itu tidak setengah-setengah, tetapi full ia lakukan. Ia memang dengan tekad yang begitu luar biasa ia lakukan panggilan tersebut. Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Abram, bahwa dalam masa tuanya dia disuruh pergi meninggalkan kampung halamannya. Ya, mungkin kalau kita masih muda meninggalkan kampung halaman, bagi kita pergi merantau mungkin satu hal yang ya
masih baik, tapi kita bisa melihat justru Abraham meninggalkan kampung halamannya justru di masa dia sudah tua. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita bisa melihat bagaimana luar biasanya Abraham dalam memenuhi panggilan Allah. Di masa yang sudah tua, tapi justru dia menjawab panggilan itu. Lalu kemudian dia harus meninggalkan zona nyaman. Bapak dan Ibu, di kampung halamannya dia sudah memiliki harta benda dan lain sebagainya. Tetapi justru dia harus tinggalkan segala sesuatunya itu lalu pergi ke tempat yang Tuhan janjikan baginya. Dan dia juga harus meninggalkan sanak saudaranya. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari Abraham ini kita bisa melihat ketika kita menggenapi apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, ketika kita harus menjawab apa yang Tuhan kehendaki dari kita, maka itu tidak boleh setengah-setengah, tapi harus benar-benar dengan sepenuh hati harus kita lakukan. Hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Abraham, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ketaatannya yang begitu luar biasa. Yang pertama, ketaatan Abraham itu adalah ketaatan tanpa tujuan. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan kita sekarang ini, baik itu dalam instansi pemerintahan, dalam perusahaan swasta dan lain sebagainya, kita bisa melihat ketaatan orang tertentu, taat dan lain sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala ketaatannya itu terselip sebuah tujuan tertentu yang kita tidak tahu. Tapi pada akhirnya ketika kita melihat dengan perjalanan waktu, akan kelihatanlah ketaatannya itu diselipkan tujuan tertentu, ataukah ketaatan itu memang benar-benar sebuah ketaatan yang murni. Tapi hari ini kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Ketaatannya itu adalah ketaatan yang murni tanpa tujuan apapun. Jadi hari ini kita juga belajar Bapak dan Ibu, ketika kita memuliakan Tuhan, maka kita harus menjanjikan ketaatan kita tanpa tujuan apapun di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan tanpa alasan. Bapak Ibu, sering sekali orang ketika dituntut dalam sebuah ketaatan alasannya banyak sekali. Inilah, itulah dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Mungkin saja pada saat itu dia bisa menolak apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Mungkin saja bisa dia katakan, aku sudah tua, aku tidak mungkin bisa meninggalkan sanak saudaraku. Tapi justru di sini kita bisa melihat tanpa alasan apapun yang dia ungkapkan, tapi justru dia langsung mengiyakan apa yang Tuhan berkehendaki baginya. Dan hari ini kita juga belajar Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan memakai kita dalam pelayanan, jangan banyak sekali alasan, tapi katakan, ya ini aku, utuslah aku. Lalu kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan tanpa perhitungan. Jadi kalau misalnya Abraham pada saat itu melakukan perhitungan secara ekonomi, mungkin pada saat itu Abraham bisa katakan kepada Tuhan, berapa banyak kerugian yang akan dia tinggalkan ketika dia meninggalkan kampung halaman dan sanak saudaranya. Berapa banyak pengorbanan yang akan dia korbankan. Tetapi Bapak dan Ibu, hari ini kita bisa belajar ketika Tuhan katakan pergilah, justru Abraham tidak memperhitungkan apapun. Dia tinggalkan semuanya itu lalu pergi ke tempat yang Tuhan telah janjikan baginya. Jadi hari ini kita belajar Bapak dan Ibu yang terkasih kepada Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan, karena kita yakin dan percaya seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham, maka berkat Tuhan itu pasti luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita dalam setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita janjikan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya ketika Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, dan ketika kita menjanjikan ketaatan dan kesetiaan kita, berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami yang berkasihan, kami
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini kami belajar dari sosok Abraham yang menjanjikan ketaatannya kepada Tuhan, yang harus membayar dengan pengorbanan. Namun kami yakin dan percaya seperti janji Tuhan, demikian juga apa yang dialami oleh Abraham, pengorbanannya Tuhan bayar begitu luar biasa. Maka hari ini juga kami belajar, ya Bapak yang berkasihan, kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan telah berkati. Biarlah kami juga menjanjikan kesetiaan kami, menjanjikan ketaatan kami kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Biarlah ketaatan kami tidak hanya sebatas karena kami memperoleh berkat daripada Tuhan, tapi ketaatan kami sampai pada akhir hayat hidup kami. Berkatilah kami seluruhnya, ya Bapa yang berkasihan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama putra Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa kepada kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengasihan daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai saat ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu depan. Jangan lupa like and subscribe channel kita ini. Salam. Oke Bapak dan Ibu, jangan lupa anak-anak kita untuk diarahkan supaya beribadah sekolah minggu di link gereja kita. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, like, comment, subscribe, and share ibadah kita.